Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka mengadakan kajian Islam. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat Islam. Secara umum kitab ini meskipun ringkas membahas ada 10 hak yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. Kita telah membahas hak pertama hak Allah, kemudian hak Rasulullah, hak kedua orang tua, hak anak, demikian pula hak kerabat keluarga. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas hak yang keenam, yakni hak suami istri. Kata penulis kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-haqqus sadis haqquz zaujain. Hak yang keenam, hak suami istri, hak pasangan hidup. Kata beliau di sini, lizawaj atharun hammah. Pernikahan memiliki dampak-dampak yang sangat penting. Di antara dampak-dampak pernikahan itu, yang pertama kalau bisa kita sebutkan meskipun banyak, di antaranya yang pertama adalah menjaga keturunan untuk terus-menerusnya kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dari pernikahan terhasilkan anak-anak yang akan melanjutkan tongkat estafet kehidupan baik dunia maupun bangsa dan negara. Kemudian manfaat yang kedua daripada pernikahan adalah menjaga iffah, menjaga kehormatan diri, kesucian diri agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang keji, perzinahan dan yang semisal dengan itu. Dan memang di antara tujuan dari pernikahan disebutkan di dalam hadis itu untuk lebih menjaga pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan. Datang dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man istata'al ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Kata para ulama, kemampuan menikah di sini ditinjau dari sisi finansialnya. Dia bisa menafkahi istrinya, demikian pula anak-anaknya, maupun kemampuan secara fisiknya. Memang sudah siap untuk menikah, demikian pula kemampuan mental dia, mental yang baik dan sehat untuk siap menjadi seorang suami atau seorang istri. Kemudian kata Nabi SAW menjelaskan manfaat dari pernikahan, kata beliau, fa innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan itu lebih bisa membantu untuk menundukkan pandangan. Karena ingat pasangan kita masing-masing. Kemudian kata beliau, wa ahsanu lil farji. Dan pernikahan itu lebih bisa menjaga kemaluan. Kemudian kata beliau, wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Tetapi siapa yang belum mampu untuk bisa menikah, beliau berikan solusi, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Kata Nabi SAW, karena puasa itu merupakan pemutus, penekan syahwat manusia. Sebagian orang mengatakan puasa ini sebagai tameng yang melindungi dia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat atau dampak besar lainnya dari pernikahan adalah terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah. Datang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kalian, yakni Allah ciptakan pasangan-pasangan kalian dari jenis kalian sendiri. Manusia menikah dengan manusia agar kalian itu merasakan sakinah, merasakan ketenangan dengan pasangan hidup, dan agar tercipta rasa cinta, mawaddah di antara kalian, dan rahmah, bentuk kasih sayang, hubungan dari sepasang suami istri. Kemudian kata Allah di sini, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Pernikahan ini memiliki hikmah yang banyak, hikmah yang penting kalau seandainya hamba itu mau merenungkannya, mau memikirkannya, dan mempraktekkan pernikahan yang syar'i yang benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan. Kemudian di antara dampak penting lainnya daripada pernikahan adalah membentuk keluarga yang saleh. Membentuk keluarga yang saleh dari sepasang suami istri. Kalau Allah takdirkan memiliki anak, mereka diharuskan untuk mendidik anak mereka menjadi anak yang saleh, yang kelak akan menjadi investasi terbesar mereka. Ketika mereka sudah meninggal dunia, anak ini akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya, berdoa kebaikan, memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Kemudian di antara faedah atau dampak besar lainnya dari pernikahan adalah terwujudnya ta'awun, saling tolong-menolong antar pasangan suami istri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang lelaki, seorang suami yang dia bangun di malam hari lalu dia sholat malam. Dia sholat malam, kemudian dia membangunkan istrinya. Lalu istrinya sholat. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka dia percikkan air kepada istrinya, yang dengan kadar air yang sedikit, bukan disiram ember, bukan, tapi dipercikkan sedikit untuk membangunkan sang istri. Kemudian kata Nabi SAW yang berikutnya, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun di malam hari, dia sholat malam, lalu dia bangunkan suaminya. Apabila suaminya tidak mau bangun, dia percikkan dengan air kepada suaminya. Sehingga dari sini terwujud ta'awun, saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam lingkup sholat malam yang hukumnya sunnah, Pak. Apalagi yang hukumnya wajib. Saling mengingatkan apabila terjatuh dalam kesalahan, saling menasehati antar suami istri dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, wa muqtadayatun kabirah, dan pernikahan juga memiliki konsekuensi-konsekuensi yang besar. Ada hak-hak yang wajib untuk ditunaikan, yang mana akan kita bahas lebih kurangnya pada malam hari ini. Fa huwa rabitatun bainaz zauji waz zaujatihi. Pernikahan itu merupakan ikatan, tali yang mengikat antar suami dan istri. Yulzim kulla wahidin minhuma bihuquqin lil akhar, mewajibkan masing-masing pasangan suami istri untuk menunaikan hak-hak pasangannya. Di antaranya beliau sebutkan huququn badaniyah, hak-hak tubuh, hak-hak yang berkaitan dengan badan, dengan tenaga, harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Kemudian wa huququn ijtimaiyah, hak-hak sosial, interaksi antar pasutri. Kemudian kata beliau, wa huququn maliyah, hak-hak harta berkaitan dengan nafkah ataupun sedekah dari masing-masing pasangan suami istri. Kemudian kata beliau di sini, fayajibu 'ala zawjain ay yu'ashira kullun minhuma al-akhar bil ma'ruf. Wajib bagi masing-masing pasutri, pasangan suami istri, untuk mempergauli pasangannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa ayyabdzulal haqqal wajib lahu bikulli samahatin wa suhulatin min ghairi takarruhin libadlihi. Dan hendaklah dia, masing-masing pasangan ini, menunaikan hak yang wajib untuk pasangannya yang lain, untuk pasangannya dengan segenap ketulusan, kelapangan, tanpa ada rasa jengkel dalam
menunaikan hak tersebut. Wala mumatalah, dan tidak pula menunda-nunda dalam menunaikan hak pasangan hidup. Dalilnya kata beliau di sini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Di sini ditujukan kepada para suami. Ketika kita mendapati ayat seperti ini, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, disebutkan para ulama dengan apa yang ada di masyarakat sekitar. Dipandang sebagai sesuatu yang ma'ruf, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu dilakukan sebagai bentuk penunaian kepada istri kita atau pasangan hidup kita. Terkait dengan ayat ini, surat An-Nisa ayat yang ke-19, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir dalam mazhab Syafi'i, ulama besar. Kata beliau, ay tayyibu aqwalakum lahunna. Maknanya, kalian berucaplah dengan ucapan yang baik kepada istri-istri kalian. Ini bentuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Di antaranya, kalian ucapkan perkataan yang baik, perkataan yang lembut kepada istri-istri kalian. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum, dan perbaguslah sikap-sikap kalian, perbuatan-perbuatan kalian dan penampilan kalian di hadapan istri-istri kalian. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kalian pun suka diperlakukan yang sama oleh istri kalian. Kita ingin mendapatkan ucapan yang baik dari istri kita, mendapatkan perlakuan yang baik dilayani, mendapatkan pemandangan yang indah dari istri kita, maka kita perlakukan hal yang sama kepada pasangan kita. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini, faf'al anta biha mithlahu, maka lakukanlah yang seperti itu kepada istri-istri kalian, sehingga kalian akan mendapatkan balasan yang sama. Kemudian kata beliau di sini membawakan dalil yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang semisal dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Artinya istri di sini dituntut untuk menunaikan kewajiban mereka kepada suami, dan mereka juga berhak untuk mendapatkan hak mereka dari suami-suami mereka. Kemudian kata Allah di sini mengingatkan, walir rijali alaihinna darajah, tetapi bagi para lelaki memiliki derajat yang lebih tinggi dari para wanita. Kemudian kata beliau, kama yajibu 'alal mar'ati an tabdhul li zawjiha ma yajibu 'alaiha badluhu, sebagaimana sebaliknya wajib pula bagi para istri untuk memberikan hak-hak yang wajib kepada suaminya. Jadi ada hubungan timbal balik. Ayat ini tidak boleh dipakai untuk menghantam para suami saja, dituntut untuk melakukan perlakuan baiklah. Dipahami juga sebaliknya, para istri juga dituntut untuk melakukan hal yang sama. Bahkan di sini disebutkan lelaki itu memiliki derajat yang lebih tinggi, artinya memiliki hak yang wajib ditunaikan, lebih wajib, lebih ditekankan kepada istri-istri mereka. Wa mata qama kullu wahidin minaz zawjain bima yajibu alaihi lil akhar kanat hayatuhuma sa'idatan. Dan ketika masing-masing pasangan suami istri telah menunaikan hak yang wajib dari kewajiban mereka kepada pasangannya, maka kehidupan keduanya akan menjadi bahagia. Wadamatil isyratu bainahuma, dan akan terus-menerus tercipta kelanggengan, hubungan yang baik antara keduanya. Wa in kanal amru bil aqsi hasala syiqaqu wan niza'. Tetapi kalau realitanya justru sebaliknya, tidak saling menunaikan hak yang wajib kepada mereka atas pasangannya, akan tercipta perselisihan dan akan tercipta percekcokan yang tidak henti-hentinya. Wa tanakkadat hayatu kullin minhumah, dan akan terasa sempit kehidupan masing-masing pasutri. Ini apabila tidak menunaikan masing-masing hak dari pasangannya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan di sini, walaqad ja'atin nususul katsira bil wasiyati bil mar'ah. Ini hasungan ataupun nasihat untuk kita para lelaki, para suami, demikian pula yang belum menikah sebagai bekal. Kata beliau di sini, sungguh telah datang dalil-dalil yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewasiatkan untuk berbuat baik kepada para wanita, wa muraati haliha, dan memperhatikan keadaan kondisi
para wanita, dalam para istri. Wa anna kamalal hal minal muhal, dan bahwasannya menuntut kesempurnaan dari istri itu sesuatu yang mustahil, kata beliau di sini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kalian kepada para istri, kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dhila'i a'lahu, dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok itu paling atasnya. Tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kalian para suami berusaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini tadi, kalian akan mematahkannya, kata Nabi SAW. Wa in taraktahu lam yazal a'waja, tapi kalau kalian biarkan tulang rusuk ini, dia akan tetap bengkok, para wanita ini. Fastausu bin nisa, maka berbuat baiklah kepada para wanita. Ini nasihat dari Nabi SAW. Kemudian kata beliau, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain menjelaskan lebih lengkap lagi. Kata beliau, innal mar'ata khuliqat min dila'in, sesungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk. Walan tastaqima laka ala tariqatin, dan tulang rusuk ini tidak akan pernah lurus dalam bergaul dengan suaminya. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwajun, tapi kalau kalian para suami memaklumi kebengkokan ini, dan kalian tetap berhubungan yang baik dengan para wanita dalam keadaan mereka punya kebengkokan ini tadi, tulang rusuk yang bengkok. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha, tapi kalau kalian coba luruskan tulang rusuk yang bengkok ini, kalian akan mematahkannya. Kemudian beliau menjelaskan makna mematahkannya. Wa kasruha talaquha, mematahkan tulang rusuk ini bermakna menceraikannya. Kalau berusaha memaksa untuk meluruskan sesuatu yang memang sudah Allah ciptakan bengkok, ujung-ujungnya akan terjadi perceraian dari pasutri ini tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Beliau memberikan bimbingan bagaimana menghadapi kebengkokan wanita, kebengkokan para istri. Kata beliau di sini, janganlah seorang mukmin, ini seorang suami, membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau seandainya sang suami membenci satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridho dengan akhlaknya yang lain. Artinya di sini jangan semata-mata karena satu hal atau satu perangai yang jelek lalu tidak memandang hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat suami itu ridho terhadap istrinya. Wa makna la yafraq la yubghid. Fa fi hadhil ahadits, dalam hadis ini terdapat pelajaran irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu kaifa yu'amilur rajul al-mar'atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umat beliau bagaimana seorang suami itu mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Wa annahu yanbaghi ayakhud minha ma tayassar. Ya, hendaklah sang suami itu semestinya bagi dia untuk menerima istrinya itu sebagaimana keadaannya. Li'anna tabi'ataha allati minha khuliqat alla takuna 'ala al-wajhil kamil, dikarenakan tabiat karakter seorang istri yang memang dia diciptakan dalam keadaan seperti itu tidak akan mungkin bisa sempurna. Untuk 100% sempurna itu mustahil. Bal la budda fiha min 'iwajin, tetapi suatu kemestian, suatu keniscayaan pasti bengkok sifat wanita itu. Wala yumkin ayastamta bihar rajul illa 'ala tabi'ati allati khuliqat 'alaiha, dan tidak mungkin seorang suami bisa berbahagia dengan istrinya melainkan dia berbahagia di atas tabiat istrinya yang sudah bengkok tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya wanita itu lemah akal, lemah agama. Nah, memang para wanita lebih mengedepankan perasaan dibandingkan akal mereka. Dan di antara tanda kelemahan agama dari para wanita, ketika mereka haid, gugur sholat dari mereka. Mereka tidak puasa. Ini yang membuat para lelaki itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan para wanita. Sehingga kita di sini dituntut untuk banyak-banyak berlapang dada, bersikap toleran kepada istri kita apabila melihat sesuatu yang tidak kita sukai dari mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Kata Allah, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Apabila kalian membenci istri-istri kalian, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah sudah menjadikan sesuatu yang baik pada istri kalian tersebut. Karena kita hanya memandang sesuatu yang sifatnya zahir, hanya lahiriahnya saja. Tetapi ada pun hikmah atau sesuatu yang sifatnya batin di balik hal yang kita pandang jelek, ada kebaikan yang banyak yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini, wa fi hadhil ahadits, dan dalam hadis-hadis ini, annahu yanbaghi lil insan ay yuqarin bainal mahasin wal masawi fil mar'ah. Hendaknya setiap suami itu membandingkan antara kebaikan-kebaikan sang istri dengan kejelekan-kejelekan dia. Artinya jangan hanya melihat dari sisi kejelekan saja. Fa innahu idza kariha minha khuluqan falyuqarinhu bil khuluqi tsani alladhi yardahu minha. Kalau dia membenci dari sang istri satu akhlak, satu perangai, satu sifat, maka hendaklah dia bandingkan dengan sifat yang kedua, sifat yang lain yang dia ridha dari istrinya. Sehingga dari sini ada sikap insaf, sikap adil dari sang suami. Toh sang suami sendiri tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tidak mungkin 100% hidup selalu benar. Pasti ada kesalahan atau kejelekan dari muamalah dia terhadap istrinya. Wala yanzur ilaiha biminzaris sakhati wal karahiyati wahdah. Jangan sang suami ini hanya melihat kepada sang istri dengan kacamata benci dan marah saja. Harus bijak dan adil. Wa inna katsiran minal azwaj yuridul halal kamila min zaujatihim. Tetapi sayangnya kebanyakan manusia mereka menginginkan kondisi yang sempurna dari istri-istri mereka. Pokoknya istri saya harus begini, harus begitu. Banyak tuntutan, banyak ekspektasinya dari kebanyakan manusia. Wa hadza syai'un ghairu mumkinin, dan itu sesuatu yang sangat tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Wa bidzalika yaqa'una fin nakad, dan dengan sebab itu kebanyakan manusia ini tadi akan terjatuh dalam kedongkolan, dalam kejengkelan terhadap istrinya karena ekspektasinya sudah tinggi tetapi fakta lapangan berbeda, justru mungkin terbalik dari harapan dia. Wala yatamakkanuna minal istimta' wal mut'a bi zaujatihim, dan mereka tidak akan bisa mampu kalau sudah seperti ini untuk merasakan kesenangan dan kebahagiaan dari istri-istri mereka. Kalau mereka sudah hanya memandang yang jelek-jeleknya saja, tidak melihat kepada perkara-perkara yang baik. Wa rubbama adda dzalika ila talaq, dan kadangkala yang seperti ini bisa menyeret kepada perceraian, kepada talak dari sang suami. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kalau kalian para suami berusaha meluruskan kebengkokan para wanita, kalian akan mematahkannya. Dan mematahkannya berarti menceraikan istri kalian. Fayambaghi lizauji ay yatasahal wa yataghadha an kulli ma taf'aluhu az-zaujah idza kana la yukhillu bid-din aw asy-syarafi. Beliau memberikan bimbingan kepada masing-masing kita para suami. Kata beliau, semestinya dan seyogyanya bagi para suami untuk bersikap toleran dan tidak ambil pusing, dalam arti menutup mata dari segala perbuatan-perbuatan istrinya yang dirasa tidak mengenakkan, selama itu tidak mencoreng atau merusak agama ataupun kehormatan. Jadi selama nilai agama dan nilai kehormatan tidak dilanggar, maka banyak-banyak bersikap toleran kepada kesalahan, atau kalau memang itu kesalahan yang dilakukan oleh para istri. Wa min huquqiz zaujati ala zaujiha, kemudian beliau masuk menjelaskan di antara hak istri terhadap suaminya. Kata beliau, ayyakuma biwajibi nafaqatiha minat ta'ami wasyarabi wal kiswati wal maskan wa tawabi' dzalika. Di antara hak istri terhadap suami adalah sang suami memenuhi nafkah yang sifatnya wajib kepada para istri, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian maupun rumah, tempat tinggal dan yang berkaitan dengan itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah
ayat yang ke-233 Allah firmankan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para istri, bagi para ibu mendapatkan rizki dan pakaian mereka dari para suami dengan cara yang ma'ruf. Artinya patokannya dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Kalau memang di suatu tempat biasanya para istri diberikan nafkah atau rezeki sekian, maka diberikan sekian. Atau diberikan pakaian ma'rufnya atau kebiasaannya pakaian sesuatu yang tentunya menutup aurat. Yang pertengahan maka diberikan pakaian yang sifatnya pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak juga yang murahan, yang jelek. Kemudian waqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi kalian wahai para suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wasu'ilah, kemudian beliau ditanya, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Ya Rasulullah, apa hak istri kami kepada suaminya? Rinciannya itu bagaimana? Faqala, kata Nabi SAW, antu ta'imaha idha ta'imtah. Kalian beri makan istri kalian apabila kalian makan. Artinya jangan makan dewek. Ada makanan, njok istri. Sekalipun makan di luar, ada kelebihan, bawa balik ke rumah, kasih ke istri. Ini rincian dari hak nafkah makanan kepada istri kita. Kemudian kata beliau, wa taqsuwaha idza tasaitah, dan kalian berikan pakaian kepada para istri kalian apabila kalian juga memiliki pakaian. Ya, artinya ketika kita membeli pakaian baru, kita berikan pula kepada istri kita pakaian yang sama. Ya, meskipun tidak sama nilainya, tetapi pakaian yang sesuai dengan istri kita. Kemudian kata beliau di sini, wala tadribil wajha, jangan engkau pukul wajah istrimu. Kata Nabi SAW, jangan memukul wajah istri. Dari hadis ini, dari potongan sabda beliau ini, kita bisa pahami bahwasanya memukul selain wajah itu diperbolehkan, selagi memukul yang sifatnya mendidik dan tidak mencederai sang istri, tidak memukul bagian-bagian yang vital, yang berakibat fatal. Tetapi pukulan yang sifatnya mendidik diperbolehkan di dalam agama kita, di dalam hukum syar'i kita. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti, dan jangan pula kita ini menjelekkan istri-istri kita, dan jangan pula memboikot istri kita ini kecuali di rumah. Artinya di sini kalau memang ada masalah, tetap istri kita itu di rumah, tetapi kita tidak mensikapi dia dengan sikap yang selayaknya sebagai bentuk pendidikan adab kepada istri kita. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Wa min huquqiz zaujati ala zaujiha, kemudian di antara hak istri terhadap suaminya. Ini berkaitan dengan apabila kondisi sang suami itu berta'addud, atau dalam bahasa kita berpoligami. Tetap diatur di dalam syariat kita. Meskipun sekarang ini banyak yang memandang negatif syariat poligami ini. Dan memang dalam syariat kita ini sesuatu yang sifatnya disyariatkan. Memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memang mampu berlaku adil. Kalau tidak mampu adil, ya cukup dengan satu saja. Tidak usah menambah dosa dengan bersikap zalim kepada orang lain. Kemudian di sini beliau memberikan bimbingan bagi para suami yang memiliki istri lebih dari satu. Kata beliau, ayya'dil bainaha wa baina jaratiha in kana lahu zaujatun tsaniyah. Dia bersikap adil kepada pasangan, kepada madunya, kepada istrinya yang lain apabila dia memiliki istri lebih dari satu. Misalnya istrinya dua. Ya'dil bainahuma fil infaqi was suqna wal mabit wa kulli ma yumkinuhul adlu fihi. Dia bersikap adil kepada dua istrinya tadi. Misalnya dia punya dua istri dalam hal nafkah, dalam hal rumah, hak tempat tinggal maupun hak bermalam. Dia berlaku adil. Kalau yang A 3 malam, yang B juga 3 malam. Bersikap adil kepada madu dari suami tadi. Demikian pula dia dituntut untuk bersikap adil pada perkara-perkara yang memungkinkan untuk bersikap adil di situ. Fa innal mail ila ihdahima kabiratun minal kabair. Karena adanya kecondongan kepada salah satu dari dua istri tadi merupakan dosa besar.
Beliau menjelaskan lebih lanjut, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahum ra'atan, siapa yang memiliki dua istri, dua wanita, famala ila ihdahuma, tetapi dia lebih condong kepada salah satunya, tidak bersikap adil. Mungkin yang satunya dilebihkan nafkahnya, atau yang satunya lebih mewah rumahnya, sedangkan yang lain rumahnya biasa, bahkan kontrak. Kemudian jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Ancamannya, hukumannya, dia akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan separuh badannya itu miring. Di hari kiamat, dalam keadaan manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan normal, dia miring karena tidak adil kepada pasangannya. Kemudian di sini wa amma ma la yumkinuhu ay ya'dila fihi kal mahabbati wa rahatin nafsi fa innahu la itsma alaihi fihi. Tetapi kata beliau di sini, adapun pada perkara yang tidak mungkin untuk bersikap adil pada dua istri tadi atau lebih, seperti rasa cinta yang berkaitan dengan hati, rasa cinta, rasa sayang, maka tidak ada dosa bagi seorang suami dalam hal ini. Kalau kecondongan dia kepada salah satu istrinya dalam hal cinta, maka tidak ada dosanya. Ini yang sifatnya batin, ada di dalam qalbu seorang hamba. Lianna hadza bighairi istita'atihi, karena hal ini di luar batas kemampuan dia. Rasa cinta itu tidak bisa dikendalikan oleh seorang hamba, di luar kemampuan dia, dan Allah itu tidak akan mengazab seorang hamba kalau di luar kemampuan dia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan pernah mampu untuk bersikap adil di antara para istri bagi yang berpoligami, ini dalam rasa cinta, rasa kasih sayang, walau harastum, sekalipun kalian sudah berusaha maksimal mungkin, tidak akan bisa. Contoh yang paling tepat dalam hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsim baina nisa'ihi radhiyallahu anhun. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi jatah malam kepada istri-istri beliau, fayadil, dan beliau mampu berlaku adil. Tetapi di sini beliau berdoa, wa yaqul Allahumma hadza qasmi fima amliku. Ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu lakukan. Nafkah, tempat tinggal maupun jatah malam. Kemudian beliau di sini berdoa, fala talumni fima tamliku wala amlik. Tetapi ya Allah, jangan engkau salahkan aku pada perkara yang engkau mampu tapi aku tidak mampu. Ini dalam hal rasa cinta, apa yang ada di dalam hati beliau, kecondongan kepada salah satu dari istri-istri beliau. Walakin law faddala ihdahuma 'ala al-ukhra fil mabit bi ridaha fala ba'sah. Tetapi di sini beliau menjelaskan, seandainya seorang suami itu lebih mendahulukan salah satu istrinya dibandingkan yang lain dalam jatah malam, tetapi dengan catatan istri yang lain ini ridha akan hal tersebut, artinya ya sudah Kak, lajulah, tidak masalah sama yang itu, ada ridha dari istrinya, maka kata beliau di sini tidak mengapa, tidak apa-apa. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah hina wahabathu Saudatu li Aisyah. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi jatah malam beliau kepada Aisyah dan kepada Saudah, tetapi Saudah istri beliau yang lain, Saudah bintu Zam'ah namanya, menghibahkan, memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Yang seperti ini tidak mengapa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'al wa huwa fi maradhihi alladhi mata fihi aina ana gadan aina ana gadan. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengalami sakit yang berujung kepada wafatnya beliau, beliau sering bertanya, di mana aku besok? Di mana aku besok? Kepada istri-istri beliau. Jadi kan ceritanya giliran kepada Aisyah, kepada Hafsah, kepada Ummu Salamah, istri-istri beliau. Tetapi setiap kali beliau tiba di salah satu rumah istri, beliau bertanya, di mana lagi aku besok? Di mana lagi aku besok? Kata para ulama, di sini beliau memberikan isyarat bahwasanya beliau pengen di rumahnya Aisyah. Karena memang istri beliau yang paling beliau cintai adalah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Maka hal ini dipahami oleh istri-istri beliau yang lain. Fa'adzina lahu azwajuhu ayyakuna haitsu syaa. Kemudian istri-istri beliau yang lain mengizinkan dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bermalam.
Fakana fi baiti Aisyah hatta mata, sehingga beliau memilih untuk tinggal di rumah Aisyah hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan pembagian terkait dengan jatah malam. Apabila pasangan yang lain ridha kepada kita, maka diperbolehkan dalam hal ini. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hak seorang istri terhadap suaminya, datang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan hasungan kepada para lelaki. Kata beliau, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum lin nisa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hasungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita para suami, kepada para lelaki, untuk betul-betul menunaikan hak istri-istri kita. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi hak yang berkaitan dengan istri terhadap suami, maka selanjutnya berkaitan dengan hak suami terhadap istrinya. Kata beliau, amma huququ zauji ala zaujatihi fahiya a'zam min huquqiha alaihi. Adapun hak-hak suami kepada istrinya, maka jauh lebih besar hak itu dibandingkan hak istri terhadap suami. Tadi kita sebutkan di awal, suami itu memiliki derajat lebih tinggi dari para wanita. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Para istri memiliki hak yang sama dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, tetapi para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari para istri. Warrajul qawwamun 'alal mar'ah, karena lelaki itu merupakan qawwam, pemimpin bagi para wanita. Yaqumu bimasalihiha wa ta'dibiha wa tawjihiha. Para suami itu yang menyiapkan berbagai kemaslahatan sang istri. Nafkah tadi, makan, minumnya, tempat tinggal, pakaian, dan yang semisal dengan itu. Demikian pula sang suami yang bertugas, bertanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan sang istri. Demikian pula anak-anak mereka kelak nantinya. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Berdasarkan apa yang Allah karuniakan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan atas harta yang diinfakkan para suami kepada istri mereka. Artinya dari sisi ini, para suami itu memiliki hak yang lebih tinggi, memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para wanita. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, famin huquqi zauji ala zaujatihi an tuti'ahu fi amrihi illa bi ma'siyatillah. Di antara hak suami kepada istrinya, sang istri wajib mentaati suami pada segala perintahnya, kecuali dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh sang suami wajib bagi para istri untuk melakukannya, walaupun dalam perkara yang sifatnya mubah, kecuali kalau memang diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak wajib taat, bahkan haram mentaati sang suami. Wa antahfadhahu fi sirrihi wa malihi. Dan demikian pula sang istri ini menjaga dirinya ketika sang suami tidak ada. Ketika suami sedang bekerja atau berada di luar rumah, maka sang istri wajib menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Demikian pula menjaga harta sang suami, tidak dipakai sembarangan. Kalaupun dipakai, izin dulu kepada sang suami. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Kata beliau, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa besarnya hak suami. Meskipun dalam syariat kita sujud kepada orang lain itu tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menunjukkan betapa besarnya hak suami, yang seandainya kalau boleh dalam syariat kita untuk sujud, maka sang istri lebih utama untuk sujud kepada suaminya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan di antara hak suami, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi
fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Seandainya apabila seorang suami memanggil istrinya, mohon maaf untuk keranjang, lalu istrinya menolak untuk merespon panggilan sang suami, lalu sang suami bermalam tidur dalam keadaan marah kepada istrinya karena ditolak ajakannya tadi, kata beliau di sini, maka para malaikat akan melaknat istrinya tadi hingga waktu subuh, hingga waktu pagi. Ini diantara ancaman dari Nabi SAW, demikian pun dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para istri yang tidak menunaikan hak suaminya, baik hak yang zahir maupun hak yang batin kepada sang suami. Kemudian di antara hak yang lain disebutkan oleh beliau di sini, wa min huquqihi 'alaiha, di antara hak suami kepada para istri, alla ta'mal 'amalan yudayyi 'alaihi kamal al-istimta' hatta walau kana dzalika tatawwu'an bi ibadatin. Seorang istri tidak diperbolehkan melakukan suatu amalan yang bisa menyebabkan dia melalaikan pergaulan suami dengan dia. Artinya suami untuk bersenang-senang dengan sang istri tidak diperbolehkan untuk melakukan amalan, sekalipun amalan sunnah. Ibadah yang sifatnya sunnah tidak diperbolehkan dilakukan oleh sang istri apabila ada suami di sisinya dan suami tidak mengizinkan untuk sang istri melakukan hal tersebut. Berdasarkan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Tidak halal bagi sang istri untuk melakukan puasa yang sifatnya sunnah dalam keadaan sang suami ada di sisinya, kecuali dengan izin sang suami. Ini dalam puasa sunnah. Demikian pula dalam ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kalau suami ada di rumah, suami ada di sisi sang istri, kalau memang tetap ngotot ingin beribadah sunnah, minta izin dulu. Kak, izin aku besok nak puasa atau aku nak sholat sunnah. Minta izin kepada sang suami, karena memang mentaati suami itu wajib. Sedangkan ibadah sunnah ya hukumnya sunnah, mustahab. Amalan yang sifatnya sunnah tidak akan pernah mungkin bisa mengalahkan sesuatu yang sifatnya wajib. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, wala ta'zan li ahadin fi baitihi illa bi idznihi, dan tidak boleh bagi sang istri mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah sang suami kecuali dengan izin sang suami. Artinya tidak boleh sembarangan memasukkan orang sekalipun dia bertamu ke rumah kecuali dengan izin sang suami. Tapi dalam hal ini dijelaskan para ulama, kecuali yang memang secara kebiasaan kalau orang ini datang suami itu sudah ridha. Seperti misalnya keluarga atau orang tua sang suami datang, tidak perlu lagi minta izin kepada sang suami. Karena memang secara kebiasaan apa yang berlaku sang suami pasti ridha. Orang tuanya datang ke rumahnya. Maka yang seperti ini tidak perlu meminta izin. Tapi kalau orang lain, teman, sahabat atau semisal dengan itu, minta izin kepada sang suami berdasarkan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau di sini, walaqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha zauji an zaujatihi min asbabi dukhuliha al-jannah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ridha sang suami terhadap istrinya menjadi sebab sang istri masuk ke dalam surga. Ridha sang suami penyebab masuk surganya sang istri. Kata beliau di sini, farawat Tirmidzi min hadis Ummi Salamah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun, istri manapun yang meninggal dunia dalam keadaan sang suami ridha kepadanya, artinya hatinya ridha kepada sang istri, niscaya sang istri akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir yang hendak kami sampaikan, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hasungan kepada para istri untuk menunaikan hak suaminya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila sang istri atau wanita menunaikan salat 5 waktu, salat yang wajib saja,
di luar yang sunnah. Ini yang pertama. Wa shamat syahraha, dan sang istri ini puasa Ramadan. Ini yang kedua, amalan yang wajib. Wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak berselingkuh atau yang semisal dengan itu. Ini amalan yang ketiga. Kemudian kata Nabi SAW, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Yang pertama, dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kehormatan dirinya, dan dia taat kepada suaminya. Kata Nabi SAW, qila laha, maka akan dikatakan kepada sang istri ini tadi, sang wanita yang telah menunaikan 4 amalan ini tadi, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Keutamaan yang besar bagi seorang istri apabila dia menunaikan 4 amalan ini tadi. Beliau di sini menyebutkan sholat 5 waktu, berarti hanya sholat wajib saja, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah lebih afdal lagi. Beliau hanya menyebutkan sholat puasa Ramadan saja, bukan puasa sunnah, sekadar puasa Ramadan. Demikian pula menjaga kehormatan, dan dia mentaati suaminya, mendapatkan keutamaan yang besar. Sehingga dari sisi ini, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menunaikan hak pasangan kita. Suami menunaikan hak istri, demikian pula sebaliknya, sehingga tercapai dan terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.